Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isada TV, kembali lagi di Tas Buku, komunitas bedah buku. Nah, bersama saya yaitu Marina Puritasari sebagai moderator dari LPM Generasi ke-10. Dan di samping saya yaitu rekan saya yang bernama, perkenalkan, saya Nabila Nur Ardilia dari LPM 10 sebagai pemateri. Nah, baik nih Kak, sebelum kita lanjut ke videonya, bisa diceritakan secara singkat nih Kak tentang novel yang mau dibedah kayak apa nih? Baik, di sini novelnya berjudul 7 Prajurit Bapak dengan karya dari Kak Ulan Nuramalia. Di sini novelnya menceritakan tentang mimpi dari seorang anak dari 7 prajurit Jenderal TNI. Mereka mempunyai mimpi dan tujuan hidup masing-masing. Wah, kayaknya seru banget nih Kak ceritanya. Baik, untuk video selanjutnya kita bisa simak ke video selanjutnya. Identitas buku. Judul buku 7 Prajurit Bapak. Penulis Mulan Nuramalia. Penyunting Venisa Zahra. Penyelaras akhir Julia Gar RN. Tata letak Widuri Dwi Astuti. Perancang dan ilustri sampul Aliza Kusuma. Rancang sampul Budi Setiawan. ISBN 977-8-794-643-2. Tebal buku 440 halaman. Cetakan kedua tahun 2022. Penerbit Kawah Media. Tentang penulis Mulan Nuramalia, seorang perempuan yang ngefans banget sama semua tukang sebelah ini, lahir di Ciamis tanggal 1 September. Selama tinggal di bumi, Mulan sudah 5 kali ganti cita-cita. Pertama, waktu SD, dia ingin menjadi guru matematika, tapi tidak jadi karena nilai ulangannya selalu di bawah angka 7, alias kemusuhan angka. Ketiga, cita-citanya ingin menjadi guru biologi, tapi tetap tidak kesampaian karena waktu daftar kuliah. Dia malah belok ke fakultas kesehatan dan masuk ke program studi keperawatan. Terakhir, cita-citanya ingin menjadi tulisan. Sebuah tulisan yang nantinya dibaca oleh jutaan pasang mata. Sinopsis novel 7 Prajurit Bapak menceritakan 7 anak laki-laki yang merupakan anak dari seorang pensiunan tentara bernama Pak Cahyo. Dava Bahari merupakan si sulung yang sekarang bekerja menjadi seorang pelaut. Bapak dulu sempat menentang keinginan Dava untuk menjadi seorang pelaut karena Bapak ingin Dava menjadi tentara. Namun berkat Mama yang dapat meyakinkan Bapak bahwa setiap anak memiliki mimpinya masing-masing, akhirnya Dava diberi izin untuk melanjutkan mimpinya. Anak kedua, Randy Firmansyah. Pupus sudah harapan Bapak menjadikan Randy sebagai seorang tentara karena Randy memiliki tubuh yang mungil dan sejak kecil gampang sakit. Dulu sewaktu kuliah, Randy mengambil jurusan ekonomi, sekarang pun dia bekerja menjadi seorang pegawai bank. Anak ketiga, Raga Iswana. Lelaki yang memiliki perawakan tegap, tinggi, tampan ini selalu berlatih fisik dari pagi hingga senja tiba. Bapak sangat percaya jika Raga dapat lolos seleksi menjadi calon tentara. Namun di pertengahan jalan, Raga membelokkan niatnya dan malah mendaftarkan diri menjadi seorang polisi. Tentu Bapak sangat marah dan Raga saat tahu Raga lulus menjadi polisi dan bukan tentara, namun lama-kelamaan Bapak dapat menerimanya. Setelah anak pertama, kedua, dan ketiga yang tak dapat memenuhi keinginan Bapak menjadi seorang tentara, sekarang yang menjadi tumpuan Bapak adalah anak keempatnya bernama Arma Yuga. Namun juga tak masuk dalam kriteria menjadi seorang abdi negara. Yuga sangat suka menulis. Mimpinya adalah menjadi seorang penulis yang dapat dikenang oleh para pembaca. Makanya dia sekarang kuliah di jurusan sastra. Untuk kesekian kalinya, harapan Bapak dipatahkan karena anak keempatnya Iqbal yang tak ingin menjadi abdi negara. Iqbal merupakan sosok yang lemah lembut dari ke-6 saudaranya lainnya. Iqbal bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Namun Iqbal tak lolos saat SNPTN dan sekarang kuliah di jurusan keperawatan. Yang terakhir ada si bungsu Rai dan Putra. Mereka berdua masih duduk di bangku SMA dan menjadi harapan Bapak berikutnya untuk menjadikan keduanya sebagai seorang tentara dibandingkan Rai, Putra yang lebih manja dan sering menangis karena dijahili oleh ke-6 abangnya. Setiap pagi bunyi peluit akan terdengar hingga memekakkan telinga. Bapak akan mengajak ke-7 prajuritnya untuk berlari mengelilingi komplek dan pulangnya Mama sudah menyiapkan makanan dan minuman ringan. Bapak merupakan sosok yang menjadi panutan oleh ke-7 anaknya. Bapak sangat berwibawa walaupun usianya kini sudah tak muda. Bapak selalu tenang dalam mengatasi segala permasalahan yang ada.
Bapak tak pernah memaksakan anak-anaknya untuk menjadi tentara. Namun jika dilihat Bapak kecewa, karena dari kelima anaknya tak satu pun yang dapat mengikuti jejak Bapak menjadi tentara, menjadi abdi negara, seperti sudah tradisi turun-temurun dari keluarga. Sampai-sampai saat acara keluarga seringkali Bapak, Mama, dan Abang banyak mendapat cibiran. Hingga Bapak pergi, tak satu pun yang dapat memenuhi keinginan Bapak untuk menjadikan anaknya sebagai abdi negara. Ya, Bapak pergi, meninggalkan ketujuh prajuritnya yang kini sedang menangis memintanya untuk kembali. Kini pilar mereka sudah pergi, tertimbun oleh gelapnya bumi. Mereka saling bahu-membahu untuk menguatkan diri karena sekarang ada Mama yang harus mereka jaga. Bang Dava dan Mas Randy kini menggantikan sosok Bapak untuk menjadi tulang punggung keluarga. Begitu Bapak pergi, banyak masalah yang datang bertubi-tubi. Dari masalah keuangan yang merosot, hingga yang paling mengagetkan yaitu dalang dari orang yang membunuh Bapak, yaitu orang tua dari gadis yang Yoga cintai. Mama dan Abang tentu marah melarang Yoga untuk menemui Lia lagi. Mereka tak merestui hubungan Yoga dan Lia. Sungguh ini sangat menyesalkan bagi Yoga. Yoga bingung harus memilih keluarga atau cinta. Sekarang Bapak sudah tidak ada. Mana Yoga harus minta pendapat. Dengan mantap Yoga memutuskan untuk mempertahankan Lia dan tetap menjadi garda terdepan untuk keluarganya. Hingga suatu hari kekacauan ini semakin terjadi. Yoga hendak pergi menolong Lia yang sedang dipukuli oleh ayahnya. Namun naas, nasib baik tak berpihak pada Yoga. Kedua adik bungsunya mengikuti Yoga dan kini putra menjadi korban keberingasan ayah Lia. Yoga sudah siap diajar oleh Bang Dava, Mas Randy, dan Bang Raga. Ini memang salahnya yang tak dapat menjaga si bungsu dengan baik. Sejak saat itu Yoga tak pernah bertemu Lia lagi. Yoga banyak berpikir mengenai ini. Dulu Bapak pernah berkata, pilih satu, jangan serakah mau keduanya, karena kamu tak dapat menggenggam dua hal sekaligus. Yoga memilih menyudahi hubungannya dengan Lia. Keluarganya lebih penting, terutama Mama yang harus Yoga jamin kebahagiaannya. Yoga mulai membiasakan hidup tanpa bergantung pada sosok Lia. Sekarang Yoga akan fokus pada keluarga dan mimpinya menjadi seorang penulis. Yoga akan membuktikan bahwa mimpinya bukan hal yang memalukan atau salah. Yoga sangat berterima kasih pada Gisal, perempuan yang belum Yoga kenal lama ini, yang dapat membantu Yoga merevisi tulisan dalam cerita Yoga. Kala itu, Yoga mengikuti lomba menulis novel terbaik dan siapa sangka Yoga keluar menjadi pemenang terbaiknya dengan novel berjudul 7 Prajurit Bapak. Sungguh Yoga sangat senang dengan dapat membuktikan bahwa mimpinya bukan halus mata. Dia sekarang menjadi seorang penulis. Malam itu Yoga akan menemui Gisal untuk berterima kasih karena telah membantu dia selama ini. Namun takdir berkata lain. Yoga tertabrak oleh bus yang melaju sangat kencang. Raga dan Iqbal melihat itu dengan jelas. Raga tak dapat berkata apapun, sedangkan Iqbal bergetar hebat. Yoga bergeletak, bersimbung darah dan digerbungi oleh warga. Dalam semalam semua berubah kacau. Mama Iqbal, Rai dan Putra menangis. Dava, Randy, dan Raga termenung di depan ruang operasi. Sudah beberapa hari ini Yoga belum sadarkan diri. Disambar petir di siang bolong oleh dokter menyatakan Yoga mati otak dan sudah meninggal. Yoga sudah tak bernafas karena peralatan medis yang dilepas di tubuhnya. Penengah di keluarga ini pun ikut pergi menyusul Bapak. Sungguh hancur hati mereka. Banyak kata bela sungkawa dan tabah yang mereka dapati. Namun itu tak dapat membuat Yoga kembali. Bahkan mimpi yang selama ini Yoga dambakan belum sempat dia lihat. Buku itu belum sempat Yoga peluk. Tak dapat dipungkiri. Kehilangan Bapak masih sangat membekas dan luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tetapi kini Yoga memilih pergi. Kehidupan akan terus berlanjut. Yang kini tak akan kembali dan yang ditinggal pergi akan selamanya merasakan luka yang akan terus membekas di hati. Kini Bang Dava sudah memiliki anak bersama Mbak Wulan dan 2 bungsu yang sudah menjadi dewasa. Rai menjadi seorang pilot dan Putra menjadi seorang tentara. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pembaca seakan-akan diajak menyelami bagaimana alur cerita. Banyak kisah yang diajarkan arti sebuah keluarga yang sesungguhnya. Kisah keluarga, kesetiaan, cinta semua diajarkan dalam novel ini. Kekurangan, banyak menggunakan bahasa Sunda tanpa diberi terjemahan. Alurnya sangat lambat sehingga pembaca bisa merasa sangat bosan. Alurnya maju mundur. Baik, cukup sekian bedah buku dari kami. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.